Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salatu wa salaman ta'imaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahima anfu rajulin idza dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Didoakan jelek oleh Nabi Muhammad ketika kita mendengar Nabi Muhammad disebut namun tidak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahorima angfurojulin rohima angfurojulin man indahu walidayhi waladyatul jannah. Didoakan tidak baik oleh Nabi orang yang masih mempunyai kedua orang tua namun kedua orang tua itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Warubima angfurojulin man kafala fi Ramadan walam yukfar alaihi. Orang yang selesai bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama al-kurama, para alim, para kiai, para ustadz, sesepuh yang senantiasa kita muliakan, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Rawamulya yang telah berantusias dan semangat untuk menyambut kita semua sebagai delegasi Sahabat Ramadan. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, umur panjang, kelak bisa memajukan desa Rawamulya ini setara dengan desa-desa yang lain, terutama dalam hal keagamaan. Tidak ketinggalan Sohibul Bait Bapak Abdul Somad niki cilik ini juga sing ketok nih. Sing boten ketok. Kalau tani kula pinten Kang Somad yugane kalih. Mbok namung kalih. Teng Jakarta niku wonten yang dulunya itu TK Muslimat, kemudian tidak ada muridnya, maka sekarang jadikan klinik. Makanya dari Sayyidina Agus Maksud Jauhari, wong niku lek iso ngalim, lek gak iso ngalim kon sing sugih, lek gak iso sugih kon dadi wong sing jadul. Nek telung-telune ora iso kon yang rapi ki gaya anak sing akeh terus padha dipondhokne. Karena lek niki mboten kita pikiraken akhiripun umat Islam itu secara persentase akan menurun karena sudah banyak di mana-mana daerah
banyak yang dulunya sekolah-sekolah yang berlabelkan Nahdiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun tidak ada muridnya, hanya ganti profesi, ganti alih fungsi. Kepada sedaya mediator Safar Ramadan tadi diwakili oleh Bapak Ma'arif, saya pundi Pak bahasane kok pundi Trenggalek Pati Jawa Timur itu bahasane halus, bahasa kromo inginnya medok mantap. Kepada koordinator wilayah Bengkulu Utara Bapak Nur Khalis, alhamdulillah juga setia menghadiri dan menemani kita dalam pertemuan pada malam hari ini. Kepada seluruh peserta Safar Ramadan yang saya banggakan, dumateng para hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik rahimakumullah. Karena ini peringatan haulnya Bayatul Karim, walaupun toh dari pagi penuh dengan rangkaian acara khatmul Quran dan doa khatmul Quran, maaf tadi saya disampaikan sama Bapak Abdul Somad untuk doa. Saya ingat ketika Mbah Ridwan ini menghadiri santri-santrinya yang dimohon khatmul Quran di tetangga saya, karena memang beliau tidak mengikuti dari awal dan hanya merestuinya, beliau tidak berkenan untuk membaca doa. Maka tadi saya juga tidak ikut semaan, maka saya juga tidak layak, tidak etis untuk ikut hanya berdoa, tapi kan tetap mengharapkan berkah doa dari khatmul Quran. Marilah kita berhadiah Fatihah satu kali untuk para masyaikh Pondok Pesantren Boyo, Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Marzuki Tahalan, Mbah Yai Mahfuz Ali wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini saya bangga sekali dan bersyukur karena saya masih bisa melihat wajah-wajah yang telah akan dirindukan surga. Allahumma al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu akan merindukan 4 macam orang. Jadi bukan orangnya yang merindukan surga, tapi surga yang akan merindukan orang tersebut. Kalau kita menginginkan surga, pertanyaannya surganya mau apa tidak? Kalau kita ingin masuk surga, surganya mau atau tidak? Tapi 4 orang ini kalau yang rindu itu surganya. Saukun itu lebih daripada mahabbah. Kalau mahabbah itu sekedar cinta, tapi kalau sudah saukun, saukatun, bronto, bangsa nikah nom santri saniku kasmaran. Kita bayangkan kalau kita lagi kasmaran itu, kalau nggak ketemu itu nggak bisa. Mungkin kalau cinta itu masih bisa menahan, tapi kalau udah saukun itu dia yang akan mencari. Nah, surga juga demikian. Surga akan merindukan
4 orang. Satu, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Nomor 2, wahafidhil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya, membasahi lisannya untuk zikir kepada Allah, menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berhubungan dengan agamanya ataupun yang berhubungan dengan hakul adami. Yang nomor 3, yang akan dirugikan surga, wamut enil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Yang keempat, wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Maka saya yakin, karena itu sabdanya Nabi, kelak kita semua akan dirindukan surga. Amin Allahumma amin. Bukan hanya itu, ini ibu-ibu, saya kasih bocoran sedikit. Ternyata seorang perempuan ini masuk surga itu syaratnya cuma 3. Kata mau betul, namun telu syaratnya mlebu swarga niku namun telu. Almar'atu idza sholat khamsaha, seorang perempuan, ibu rumah tangga, ketika sholatnya beres, basomat sahruha, sholat khamsaha itu ya sholat 5 waktu itu. Nggak perlu dihitung yang sunnah-sunnah itu. Pokoknya 5 waktu dijaga dengan baik, itu berarti sudah memenuhi syarat yang nomor 1. Yang nomor 2, wasomat sahruha, kemudian puasa Ramadannya beres. Ditambah 1 lagi syarat nomor 3, wa ta'at zaujaha, kepada suaminya taat. Kilalaha udkhulil jannah min ayyi abwabin sitti, kelak di akhirat akan diucapkan kepada seorang perempuan itu, wahai perempuan yang sholatnya beres, yang puasanya beres, yang kepada suaminya taat, udkhuli al-jannata min ayyi abwabin sitti, masuklah kamu surga melalui pintu mana yang dikehendaki. Syaratnya nang bilang iku. Bapak-bapak malah mayar malih. Syaratnya ngomong kali. Hablum minallah, hablum minannas. Bapak-bapak gampang malih. Angger urusannya kalau pangeran beres, urusannya kalau menungso beres, mesti mlebu suatu. Ketoknya panak digerayai malah angel, ketoknya panak digerayai malah merentok. Hablum minannas niki sing kadang-kadang itu luar biasa. Makanya Ramadan ini melepaskan hak-hak kita, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Bulan Syawal kita lepaskan hak-hak kita, kewajiban-kewajiban kita yang berhubungan dengan manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah, konco-konco santri, niki safari Ramadan. Artinya pun dereng Pak Kades, dereng rampung. Artinya 1 tahun ini masih menyelesaikan kelas terakhir. Kemudian setelah itu pengabdian 1 tahun. Ibaratnya orang lomba lari, semakin dekat dengan garis finish, ini mesti akan semakin berat terasa. Kalau dia ngomong bocah-bocah wis pokoknya ndablek ora apa, sing penting tamat. Ora apa jejer juga apa-apa banyak ora. Karena dengan kita ini ambune sing tamat kali sing mboten niku beda. Senajan pinter gak tamat niku ambune ya beda kali senajan biasa nanging tamat. Pokoknya ojo mandek, diusahakan sampai tamat. Saya nggak tahu
bagaimana sekarang kondisi di atau apa yang berlaku di santri-santri sekarang ini. Sebab saya melihat sekarang cuci santri-santri kan sudah ganteng-ganteng. Sama pulau mungkin masyarakat malah gak pakai ganteng. Sarungnya saya kira larang-larang. Ojo memang kayak suatu sarung. Padahal niku sing tasik kelingan teng ala-ala arolaka antasta hiya antu'idzaha palasta tanalu ijahata sudillaha ningali ingsun maring sira kepengin mulya mongko hasil mulya sira yen durung ino. Ketika di pondok pesantren, posisikanlah kalian itu betul-betul di bawah. Tidak mungkin ibarat dengan itu roda muter yang di bawah akan selalu di bawah. Menang mawon nanti mesti akan di atas pada saat itu. Kalau nanti sowan Mbah Iwar, nalika Mbah Iwar teng HM, ya, tenggene Tangkakin, maupun tenggene sakelas lebih kulon menurutkan, tenggene Tangkakin Pak Kakak Yus Kakin Muntakin itu kayak dhisik panggil kulon ikut tua yang itu, kulon ciri dewi, kelas itu ciri dewi. Keluarin duduk itu 2 tahun, ngontel pedah itu bukan gaduh. Akhirnya kalau digonceng kali, saya gede-gede nih, kakang-kakang aneh, saya mulai gede. Naliko Mbah Yai Wateng HM kula sowan panjenengan Yai kula teng desa kali karo lare-lare yo gak cuma nih dimacubli karo Mbah Kades Pak Kades lentera lampu cubli lampu senter bahasa Mbah Yai lampu cubli boleh dicedeknya petroma gak manfaatnya. Lampu sendiri itu kalau didekatkan dengan petroma tidak ada manfaatnya. Laron-laron mestinya milih yang terang. Tapi kalau lampu cubli itu ditempatkan di tempat yang gelap, ini insya Allah masih ada manfaatnya. Panas pun ya. Artinya kalau boleh berhitung ke diri itu bagi nopo, pondok Lirboyo, pondok Doso. Tapi ketika kita mau di Sumatera lari-larian tangkit, ini adalah ada manfaatnya. Maka saya ingat pesan dari Yanto terakhir yang mungkin kemarin saya sampaikan waktu ramah tamah. Nah istilah saya itu nopo zaman di sini itu ramah tamah ya. Jadi perpisahan terakhir ini ramah tamah kan itu sudah ya. Bahwa ini udah gitu. Lene oma ojo golek penak mesti entek ning pondok. Kula mboten jugi lan kula ngoten iki. Kula niku teng pondok ampre sane pondok. Kula teng pondok niku mulai bayar namung setengah tahun. Selebihnya itu saya menetap pondok minta untuk diberi kebebasan sahaya, digratiskan karena memang ibu saya itu janda. Jadi saya mikir biayanya kayaknya berat sekali. Akhirnya saya dikasih kerjaan kalau setiap malam saya diberi tugas bersihkan tempat mandi yang dulu kan pakai singlet nih kuning-kuning ini kunjungi santri-santri sing mau nempel itu dikerokin itu aja setiap malam Jumat ini saya kerjakan. Nah setelah itu tahun berikutnya saya jadi pengabsen guru. Berikutnya saya jadikan pengurus sebagai PLP tukang listrik sekarang masih apa tidak. Artinya ketika di pondok saya merasakan kok main pondok koyok kamilannya ini ternyata ketika di rumah ini tantangannya lebih berat. Maka satu yang patut untuk kita jadikan pedoman, Sayyidul Qaum Khadimuhum, ingat nih, Sayyidul Qaum Khadimuhum, yang dianggap pimpinan di suatu komunitas kaum ini adalah mereka yang banyak berhikmah.
bungahno tonggone, bungahno masyarakat, kita akan dibungahkan, kita akan digembirakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa malih panjenengan tamat Lirboyo niku mungkin kayak balsem jenengan niku mungkin. Tombol ujung ya balsem, kejeliru ya balsem, ya kan? Napa mawon balsem. Nggih tokoh saking Lirboyo ngoten niku. Barang-barang yo mantenan yo nyelok kiai ini tahlilan, nyelok kiai ini perjanjian yo kiai ini sampai anak nangis menang itu nyelok kiai ini. Dan itu kudu disiapne kabeh pokoknya. Kudu disiapne. Pokoknya berperan seperti balsem. Karena di masyarakat mesti yang dari pondok ini dianggap segala-galanya bisa. Kalau ini kadang dilawak, dan kalau itu memang Lirboyo itu mau nonton. Cuma saya memang tidak mengambil bagian yang sumuk menyuuk. Nah, Pak Ustadz Ahmad Supriyadi saya pada kemarin saya kan pikir seperti ini Pak mengambil bagian sumuk menyuuk nih. Lek kurang betul. Kurang mengambil bagian alibata. Sehingga pernah pada suatu hari kumpulan itu dia jejunduk kiai itu namun sing manggil mawon. Kurang itu betul pantes. Nanti izin kalau bersarungan dalam baju putih, songkoan, bantal, motor kitab nih biasa lancar semua waktu nganggur. Wonten tamu tuh dan kenal saking Jogja yang baik pensiunan PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah cengkolan jambai tangkap pundi kiai ini. Ya belum masa juga dijawab. Wah, berarti aku potongan detik kiai orang. Dan yang itu mungkin kroso lah. Ini berarti kiai ini kan akhirnya dialog. Napa akhirnya silaturahim. Nomor kali dari solusi terus di. Kalau itu rumongso dipelek kali yang setri. Begitu jangan. Ya alhamdulillah tak kurang ada tahu. Yang kurang harus yang merek dan sing merek terjadi. Mulai belum ada ini kok. Rasa malu bener kok. Terus kurang betul sakit aja boleh ngotot sing penting nopo engkang kita. Angsa saking Lirboyo niku sedaya mawon niku mesti mustajab. Pun sakisone. Kadang guyon nggih dadi. Wingi mau cah cilik nangis niku Pak Rosid. Terus saya gak menang-menang ke barang aku sampai akhir wah, kalau bingung nih tak tidur di banyu, tak kene sesuai moro nopo syaratnya umi mau jalan nopo syarat, belum syarat nopo ya ini kalau mengkali masa ya, mas baru bayi di jalan benar-benar dewi mau syarat selengi apa, selengi tangga nangis mantap mawon ini mesti wonten saat apa nangis itu tidak mungkin mesti akan menang karo PDW boten menang mergo bayi sakit ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kata nanti temuan-temuan di masyarakat tapi paling tidak safari Ramadan merupakan babak awal untuk memahami kondisi dan situasi di tengah-tengah masyarakat. Karena Lirboyo niku pun kadung kondang hikmah di tengah-tengah masyarakat. Boten usah niat piye-piye, sing penting niku dilampahi sedayane mengke badhe diatur kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten enek cah siji diwarai, enek cah loro diwarai, njaluk alih batak diwarai alih batak. Niku mengki
Berarti jatuh kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap nomor satukan masalah intisyarul ilmi, gelar ilmu tetap nomor satukan. Liane mungkin kesana pun aku dan kali pengiran. Dikumpul, gua yakin. Mau pulang di mana ini mau nyatain di semua dok. Di buatnya mikai. Cuma kalau lagi cari lari cari tinjing tanpa hidayah, kalau niatin kerja kali pangeran, pokoknya kalau aku kerja kali pangeran, janjinya sak huruf niku 1000 dirham. Laqad haqqa ayyuda ilaihi karomatan ditaklimi harfin wahidin alfu dirham. Guru wis mesti dihaji 1000 dirham, mulia ke krono ngulang huruf siji to. Sak huruf itu 1000 dirham. Sak dirham itu 3.950, 4.000 kali 1000 berarti sak huruf itu pindah 4 juta. Ini kalau nyati kerja kali pangeran tak tagih mau pangeran itu suki. Nah kalau nanti kali-kali murid ya tempat pangeran tak tagih. Tapi kalau jalur ya jadi kayak nunjukin apa surga di bagian yang akhirat. Ya sak cukupnya mawon akan dunia. Yang cukup bangga jaga sinar akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kanca-kanca mangke lek panjenengan ke masyarakat saking pandangan ahli tasawuf niki saged kangge gambaran kita sedaya. Sak wujude tiyang urip teng alam donya niku dibagi menjadi 6. Nggih. Jadi semua kegiatan menungso teng alam donya menurut ahli tasawuf niku jadi 6. Niku bener sedaya mungguhe pangeran. Panjenengan mungkin teng desa niku tadi apa betul berarti? Apa niku napa? Berusaha terkadang dengan banter orang. Menurut tinjauan ahli tasawuf, manusia itu dituntut atau dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama al-abid, orang yang ahli ibadah. Artinya 24 jam waktunya ini hanya digunakan ibadah kepada Allah. Dia tidak keluar rumah dan memang dia tidak butuh apa-apa. Ibaratnya dengan bandingan yang nanti berikutnya, masyarakatnya toto sudah baik semua. Dia masalah kebutuhan hidup sudah tidak butuh lagi. Kalau bayangnya ngeten iki modelnya Mbah Kakung kali Mbah Putri sing kira-kira di sawit niku 4 hektar. Cukup mboten kira-kira mboten sangat digawe. Cukup ya? Cukup. Jadi nggak apa-apa. Masyarakat sudah tidak membutuhkan, dia hanya konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut al-abid, bagian yang nomor 1. Mungkin kita masih belum ada yang semacam itu. Yang nomor 2 al-alim, orang yang mempunyai ilmu. Apa yang disyaratkan oleh tasawuf? Selama masyarakatnya masih ada yang membutuhkan, maka seorang alim harus memberikan ilmunya. Tidak boleh dia hanya berdiam diri di rumah, membiarkan masyarakatnya dalam kegelapan. Betul saja. Lan kula sering pesen sajane kewajiban mulang itu kudu pinter niku mboten. Sing penting iso saiki sak dhuwure sing diulang. Ibaratnya ada anak yang minta diajari membaca kha atau ba. Kita wajib itu. Mas, aku tolong diajari membaca A misalkan. Itu tidak boleh ditolak. Karena kalau itu ditolak, kita termasuk
katimul ilmi, orang yang membutuhkan ilmu, dan itu akan dilaknat oleh para malaikat. Jadi syaratnya ngulang kok pinter banget, yang penting sing jaluk warah niku bisa manfaatnya dari walaupun ke satu huruf. Al-alim yang nomor 2, tidak boleh dia diam di rumah membiarkan masyarakat sekelilingnya dalam kebodohan. Selama dibutuhkan, dia harus intisarul ilmi, learning, menyegarkan keilmuannya. Yang nomor 3, al-muta'alim, orang yang ilmunya belum cukup sehingga dia dituntut untuk belajar. Dia mengambil posisi nomor 1 ibadah, ilmunya belum cukup. Dia mengambil posisi yang kedua sebagai alim, juga ilmunya belum cukup. Apa yang harus talim? Yang menuntut ilmu kados panjenengan sedaya. Yang nomor 4 ini rata-rata itu al-kasib, orang yang dituntut untuk bekerja, mencari sesuatu yang halal. Tolabul halal, faridotun badal faridoh, mencari sesuatu yang halal ini adalah wajib, seperti hanya sholat. Apa yang mencari yang halal itu? Karena kita punya tanggung jawab keluarga, istri kita, anak-anak kita butuh makan, butuh pendidikan, maka yang harus dikerjakan adalah kerja, mencari rezeki yang halal. Yang nomor 5, al-wali, orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mempunyai jabatan, mungkin Pak Kades, mungkin Pak Camat, mungkin Bupati dan seterusnya. Apa yang dikerjakan? Mengusahakan untuk maslahil muslimin, yang kemaslahatan untuk orang-orang Islam. Inilah nilai yang berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor terakhir adalah al-muwahhid, orang yang menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelasnya pun dulu. Artinya itu apa? Jangan kita menganggap bahwasanya yang kerja ini lebih rendah daripada al-alim. Jangan menganggap orang yang alim ini lebih tinggi daripada orang yang kerja untuk mencari hal. Sama posisinya di hadapan ahli tasawuf, di mana posisi kita, maka disitulah kita istiqomah. Tidak ada yang lebih unggul dari keenamnya, baik itu al-abid, al-alim, muta'alim, al-kasib, al-wali, al-muwahhid, tidak ada yang lebih unggul. Memang itulah kadar dan posisi kita, harus kita istiqomah. Hanya itu, macamnya manusia hanya itu. Kalau tidak abid, ya posisinya alim. Kalau alim, tugasnya demikian. Kalau tidak alim, muta'alim, tugasnya demikian. Kalau tidak demikian, al-kasib, yang mencari sesuatu yang halal. Maka sekali lagi, yang terakhir, kalian mungkin pada masih banyak yang punya orang tua, mintalah restu kepada orang tua kalian. Mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang masih mempunyai orang tua, muliakan orang tua, khidmati orang tua, karena itu jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma min rajulin yang zuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataballahu biha hajjatan makbulatan makruratan. Tidak ada balasan bagi seorang anak yang mau melihat wajah orang tuanya dengan penuh rahmat, dengan penuh belas kasih sayang, kecuali anak ini akan mendapatkan imbalan sesuai ibadah haji yang dijamin mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang tua kita membutuhkan pertolongan kita, dia sudah tidur di situ, mungkin buang air kecil di situ, buang air besar di situ, khidmati, diladeni, dihormati sehormat-hormatnya, karena itu jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. BAB misalkan
jangan itu dianggap gitu, jangan dianggap hal yang menjijikkan. Karena saya pernah miris ketika orang tua yang sudah demikian diperlakukan kasar oleh anak-anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya kita tidak demikian. Berapa tahun orang tua kita merawat kita, kasih sayang dicurahkan yang tidak ada ukurannya. Kemudian orang tua saat membutuhkan kita bisa membayangkan kalau misalnya orang tua sudah tidak bisa kemana-mana, kemudian anaknya tidak memperhatikan, kita perasaannya kayak apa? Maka itulah jaminan surga dari Allah bagi seorang anak yang mau melihat saja dengan penuh kasih sayang, apalagi bisa berkhidmat. Yang terakhir, semoga kalian kelak menjadi harapan orang tua semuanya, betul-betul menjadi anak orang tua kita, bukan hanya di dunia tapi di alam barzah dan sampai di akhirat. Okay. Anak kita 5, anak kita 4 ketika di dunia. Apakah ketika kita di alam barzah masih 4? Wallahu alam. Tinggal bagaimana kita mendidiknya. Mungkin yang 2 tidak pernah ingat kita lagi, tidak pernah mendoakan lagi. Berarti anak kita tinggal 2. Yang 2 sudah tidak ingat lagi kepada kita di saat kita di alam barzah membutuhkannya. Insya Allah, kalau kalian nanti khidmah berbakti kepada orang tua kalian, kelak ketika kalian tua, anak-anak kalian juga akan berbakti kepada kalian. Ketika kita berbakti kepada orang tua kita, anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan dalam situasi yang baik, dan semoga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit yang dapat disampaikan, mungkin selesainya acara Pak Somad, saya memang sebenarnya tujuannya ke sini yang waktu pengantaran itu karena ada jadwal yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga Gus Elvin kemarin yang ngantar. Kami berjanji ya nanti saya jemput. Sebenarnya saya tidak bermaksud mau itu ini, saya menyambut anak saya dan nanti siapa yang bareng ya silahkan. Dan alhamdulillah tadi Kang Khalid juga ikut bareng. Nanti malam ini mungkin Pak Supirnya juga siap ini ya. Ini Pak Supir langsung berangkat. Cuma yang dikendalikan nanti sahurnya di mana ya? Nanti ngomong sama Pak Somad. Ya yang dibuat sahur ini. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini menjadi ta'aluk ruhaniyah ya. Roh kita bisa nyambung. Ketika roh kita nyambung, kalau di akhirat mencari. Ketika kita pernah melihat, nanti di akhirat roh itu mencari. Barangkali Pak Rosid sama Pak Kades berbisik, wah ini Pak Yai malah belum di surga ini. Ayo kita cari, dicari, diberi syafaat. Syafaatul uzma ini hanya milik Rasulullah. Ya, neraka langsung surga. Tapi kalau sahabat, aulia, muslimin muslimat Al-Quran memberi syafaat, itu sifatnya dispensasi, diskon. Kalau teman kita banyak, yang satu memberi syafaat diizinkan setahun, yang satu lagi 2 tahun, yang satu 3 tahun. Kalau teman kita banyak semacam ini, nanti kita akan tidak lama-lama di surga, di neraka. Amin Allahumma. Maka ta'alur ruhaniyah, nyambung roh kita bukan hanya di dunia, kelak sampai di akhirat. Wallahumma fi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.